bahwa CCTV tercanggih dalam hidup ini adalah tetangga. Kalau CCTV teknologi buatan Jepang itu dia hanya mampu menampilkan apa adanya, tidak pernah bohong. Tapi kalau CCTV tetangga ini lebih canggih, yang ada bisa tidak ada, yang tidak ada bisa ada, gitu. Itu bedanya CCTV tetangga dengan CCTV buatan Jepang gitu. Lalu apa yang kita harus lakukan dengan tetangga? Pertama, kita dengan tetangga harus baik apapun masalahnya. Yang kedua, jangan pernah kita ribut atau bermasalah dengan tetangga. Kalau masalah itu remeh-temeh, kita tak usah terlalu ambil open, karena namanya hidup berdekatan, tentu masalah akan datang silih berganti, itu biasa itu. Kemudian yang ketiga, kita ini harus banyak berbuat baik dengan tetangga, baik itu memberikan bantuan atau jangan membuka aibnya atau apapun namanya. Jadi tiga itu ya kita dengan tetangga ini. Oke, baiklah. Kenapa dengan tetangga kita harus baik? Jawabannya karena tiga. Kalau terjadi apa-apa, kita meninggal dunia, kita ada sedekah, kita ada acara apapun, mau minta tolong tentu tetangga. Betul saudara kita ada di kampung, ada di mana, kita orang kaya raya, saudara kita kan juga kaya. Tapi ingat, yang kaya, kita yang kaya ini kan butuh orang lain. Saudara kita yang kaya kan tepat jauh. Tapi tetangga ini yang sehari-hari berada bersama kita. Jadi tetangga adalah segalanya. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimanapun tetangga ini merupakan informan terbaik kalau terjadi apa-apa. Misalnya nih, kita pulang kampung atau pergi ke mana gitu ya. Kalau rumah kita ada api atau ada yang dicurigai, ada suara apa, itu kalau tetangga itu misalnya baik dengan kita, dia cepat telepon kita, dia cepat peduli dengan kita. Kalau selama ini kita baik, coba kalau tidak baik. Jadi tetangga ini informan terbaik. Kemudian yang ketiga, tetangga ini penjaga yang terbaik. Kalau misalnya supaya kita tidak ada maling, tidak ada perampokan atau apapun namanya. Jadi karena tiga itulah maka kita wajib berbuat baik dengan tetangga. Jadi tetangga ini itulah orang yang membantu kita pertama. Yang kedua, tetangga itu informan terbaik. Yang ketiga, tetangga itu adalah pagar rumah kita. Walaupun kita rumahnya pagarnya hebat, kalau dengan tetangga tidak baik akan jebol juga. Bukankah ada ungkapan, semua kejahatan yang bisa masuk perumahan kita atau rumah kita, karena memang ada persoalan di dalam rumah itu, minimal ya menginformasikan kita ini sedang ada di mana atau bagaimana. Lalu sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga. Salah satu contohnya misalnya kalau kita masak, ya maka makanan kita harus banyak. Masakan itu, maka perbanyaklah kuahnya, kata Nabi. Maka kuahnya itulah nanti dibagikan kepada tetangga. Tujuannya sebenarnya ketika masak diperbanyak kuahnya, ya bukan berarti tetangga hanya dikasih kuah ya, tetapi setidak-tidaknya kalau kuahnya diperbanyak, yang menikmati itu bisa orang banyak. Katakanlah kita mau masak sayur nangka, kalau airnya hanya setengah liter ya paling yang bisa menikmati berapa, tapi kalau kasih 1,5 liter kan yang menikmati itu banyak. Kadang-kadang yang paling penting itu kan aroma, rasa. Itu satu. Yang kedua, kita dengan tetangga ini salah satu adabnya tentu ya kalau kita
menanam sesuatu ya, atau kita memarkirkan sesuatu, itu jangan sampai mengganggu tetangga ya. Kita kalau misalnya kan banyak menanam buah atau kita punya mangga gitu ya, betul letak pokok mangganya di tanah kita atau di halaman rumah kita atau depan rumah kita. Tapi ingat, daunnya, buahnya kira-kira berada di tetangga apa tidak? Karena bagaimanapun yang milik kita dari bawah sampai ke atas ya berapa batas tanah kita. Kan banyak sekali kejadian di perumahan kita ini ya. Misalnya pokoknya ada di halaman kita, tetapi atasnya, buahnya, dahannya, ya kemudian daunnya, itu kan banyak ngotori tetangga. Apakah itu tidak boleh? Boleh kalau tetangga itu mengizinkan. Makanya perlu kerjasama baik dengan tetangga, minimal kalau nanti sudah panen, buahnya itu tetangga mendapatkan. Yang lain lagi banyak kejadian, parkir misalnya, apakah parkir mobil, motor dan segala macam, persis harus depan kita, jangan mengganggu tetangga. Itu pentingnya kita dengan tetangga cara berbuat baik ya. Jadi yang pertama, kita dengan tetangga itu ya banyak membantu itu ya bisa dengan makanan, bisa ya yang lain-lain. Kalau kita misalnya punya mobil, tetangga ini mungkin butuh bantuan kemana ya, keluarganya sakit, itulah kita bantu tetangga kita itu. Kemudian tadi itu jangan mengganggu, banyak sebenarnya mengganggu ya. Satu dengan tanaman tadi, yang kedua ingat-ingat suara speaker kita. Kalau kita misalnya hobi musik, tetangga kita ini hobi apa tidak, ya silahkan hobi musik, silahkan aja, tapi suaranya jangan kuat-kuat. Bahkan kalau kita mau bertengkar suami istri pun misalnya ya jangan terlalu kuat. Intinya tetangga jangan terganggu, apalagi tetangga kita misalnya ada yang sakit. Karena ada saja masalah rumah tangga itu, tetangga sakit, nah itu kadang-kadang jadi masalah tersendiri. Kemudian yang ketiga, jangan pernah ribut dengan tetangga yang masalah sepele-sepele. Contoh, anak ribut, tetangga cerewet, biarkan saja lah. Apa sih untungnya ribut dengan tetangga? Ribut dengan tetangga ini kan sama dengan ribut dengan pedagang. Misalnya kita jadi pedagang nih ya, kita misalnya merasa dirugikan oleh pedagang, masalah yang kecil, gara-gara kita ribut dengan konsumen, nanti konsumen tidak datang lagi ke tempat kita. Begitu juga kita ribut dengan tetangga. Kalau misalnya kita ada di Batu Haji, kalau di kota Batam ya, ribut dengan orang Batam Center, sekali ribut sudah selesai. Tapi kalau ribut dengan tetangga, bagaimana coba? Kita akan ketemu terus, akan minta tolong lagi. Kadang suami yang istri yang ribut, misalnya kan, kenapa suami ikut-ikutan? Anak kita masih berkawan, istri kita masih berkawan. Nanti kita pun di masjid ketemu sama-sama, gotong royong ketemu sama-sama juga, PKK ketemu sama juga. Ngapain ribut dengan tetangga? Ya, seperti itu. Jadi dengan tetangga itu adabnya seperti itu. Tapi yang pasti lagi dengan tetangga ini kita jangan biasakan membuka aib. Kenapa? Kita kan tahulah perbuatan tetangga yang tidak baik. Kita tahu juga kartu mati dia. Tapi ingat, kita pun diketahui juga oleh tetangga bahwa kita ini juga punya kesalahan, gitu ya. Jadi kenapa dengan tetangga itu kita harus baik? Tadi kan sudah saya sebutkan, tetangga ini CCTV yang terbaik. CCTV itu artinya apa ya? Penglihatan terbaik. Bahkan ya, celakanya tetangga ini terbaik. Yang saya maksud di sini bukan berarti tetangga baik ya. Terbaik itu lebih hebat dia, bisa nambah-nambah. Kalau CCTV Jepang misalnya kan hanya menampilkan apa adanya. Tapi kalau tetangga ini bukan apa adanya, ada apanya, tergantung. Kalau kita baik, tetangga kita ini akan menceritakan yang baik. Kalau kita tak baik, tetangga kita ini akan menceritakan yang tidak baik. Itu pun kadang-kadang ditambah-tambah juga. Itulah pentingnya kita bertetangga. Bagaimana lagi bertetangga yang baik? Ya tentu kalau sakit, ada masalah, ya kita bantu. Kalau dia kesulitan itu bisa dalam bentuk biaya, bisa juga kesibukan, misalnya gotong royong, atau dia punya sedekah, atau acara apapun, kita membantu dia. Begitulah kita berkehidupan bertetangga. Hidup jangan sombong ya. Bagaimanapun tetangga itu adalah
keluarga yang dekat dengan kita. Saya kira itu Mas Melihat Bintara, silahkan nanti yang 17 untuk bertanya, monggo. Baik, terima kasih. Artinya kalau keluarga mungkin masih punya Ustadz ya, Iya. karena kita merantau di kampung, Iya. artinya keluarga yang terdekat itu adalah tetangga. Iya. Nah, sudah disampaikan Pak Ustadz, nanti mungkin Anda ingin bertanya terkait tentang tetangga SPP yang sangat luar biasa. Via telepon kami di 0778835351 atau juga melalui WA dan SMS di 0811778151 atau juga bisa bergabung melalui Facebook Rosa Wewen Batam. Kita bacakan, ada Ibu kita di Batu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya terkait tetangga, namun disampaikan tadi sama Pak Ustaz benar, bahwa tetangga yang tidak mengerti, kita sudah mengerti. Ini bagaimana cara menyikapinya Pak Ustaz? Karena sering berkelahi terkait tentang buah, tanaman dan lain sebagainya. Kita mengerti tapi tetangga tidak mengerti. Bagaimana cara penyampaian bijak agar tidak terselisih paham? Karena biasa tetangga kita ada yang jahat juga, ada yang baik. Terima kasih, mohon penjelasan. Oke, baiklah. Ya, tadi sudah saya katakan, sama dengan kita ribut dengan pelanggan. Bagaimanapun kan kita butuh pelanggan. Artinya kalau masalah kecil-kecil biarkan sajalah, pelanggan itu tidak masalah. Begitu juga dengan tetangga. Tadi Ibu Rita dari Batu Haji ya, ada yang bertanya, tetangga ini tak betul, tak payah sih, kita aja yang salah. Memang saya juga maklum Bu, kalau ditahan-tahan sakit hati juga kita dibuatnya Bu dengan tetangga. Tapi karena tetangga ini hari-hari di rumah kita Bu. Gini Bu, tetangga ini kan walaupun kata kita setan, dia manusia juga. Kalau dia selalu salah dengan kita Bu, nanti kalau kita misalnya ada masalah, dia akan pasti menolong juga, dia punya perasaan juga itu Bu. Nah, jadi jawaban saya kepada Ibu, selama tidak mengancam nyawa kita, biarkan saja tetangga itu tak baik. Jadi saya ulangi Bu ya, selama tidak mengancam nyawa, tidak mengancam harta, tidak menghabiskan semua harta yang ada pada kita yang sifatnya besar, biarkan saja tetangga itu, biarkan sajalah, tak usah diurus. Kalau bisa nasihat, monggo. Kalau bisa, tentu cara nasihatinya jangan diumumkan di masjid, jangan teriak-teriak di depan rumah. Ini kan kadang-kadang kita ini tak betul juga, tetangga tak baik diomongkan di masjid, diomongkan di PKK, diomongkan. Kita ajak ngobrol baik-baik, tapi jangan masalah sedang terjadi. Contoh, kita ini ada masalah itu sebenarnya jam 9, jangan diomongkan 3 jam kemudian. Misalnya masalahnya jam 9, sudah damai, sudah tak ada masalah, besoknya ngomong baik-baik. Nah, itu caranya supaya tidak terasa. Tapi jangan ada orang ngomongnya, kita cukup berdua. Itu saja kalau kita merasa tak nyaman. Tapi kalau sekedar misalnya tetangga ini sering parkir motor sembarangan, sering kotor, nah biarkan saja. Tapi kalau mengancam nyawa, mengancam jiwa, ya baru bersikap yang lebih tegas lagi. Jawaban saya kepada Ibu Rita, selama tidak mengancam jiwa, akidah kita dan anak kita, biarkan sajalah. Karena kadang-kadang juga kita susah juga ngatasi tetangga. Tetangga ini kan ada yang hobi nyanyi saja. Kalau kita sudah nggak tahan, ngomong tak bisa, ya kita bagaimanapun bisa pindah rumah. Lalu kan ada yang bertanya, Pak Mariono, bagaimana kalau saya lapor RT? Ya boleh, tetapi menurut saya lapor RT juga malah menambah masalah ya. Lebih bagus kita yang ngomong langsung. Kenapa kalau lapor RT lebih bermasalah? Beda. Kalau kita lapor RT ini, kadang-kadang tetangga ini merasa kok masalah kecil ini melibatkan perangkat sih? Itu lebih dalam nanti akibatnya itu ya. Jadi lebih bagus kita langsung, kecuali memang mengancam, itu lain cerita. Saya kira itu, Mas Her. Baik, artinya itulah dia harus tahan, tapi dia pindah ya Pak Ustaz. Ya pindah aja. Kenapa harus kita pindah Pak Ustaz? Mungkin kalau kita yang lama sudah di situ, namanya tetangga kan tadi ada yang baik buruk. Harus menyikapinya sabarlah artinya ya. Iya, kalau memang kita bisa menyelesaikan, monggo. Tetapi jangan permalukan dia. Itu saja, bicara hati ke hati. Biasanya tetangga itu paham kok, tapi dengan catatan tetangga itu waras ya. Tapi kalau tetangga itu sudah narkoba, minuman keras, kita ngomong baik-baik pun dia tak paham ya. Tapi kalau misalnya tetangga itu tidak, otaknya itu tidak tidak kecanduan obat, insya Allah paham kok kalau kita ngomongnya baik-baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab ya Bu Rita di Batu Haji. Kemudian juga untuk yang bergabung, mungkin ada sebagian
penyiar kita di 107,2 tidak bisa didengarkan di sebagian tempat yang Yeah. didengarkan di frekuensi 105,1. Nah, biasanya mimbar agama atau keluarga Sakinah ini kita hadirkan setiap hari Jumat Yeah. 11. Ini mulai hari ini di bulan Mei dan seterusnya itu akan beralih jam tayangnya mulai dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat ya Ustaz. Iya, iya. Jadi Anda bisa menyampaikan terkait permasalahan keluarga dan pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Anda bisa bertanya langsung di line kami di 0778 atau juga melalui Facebook Persatu Radio Batam dan juga di nomor WA dan SMS di 0811 778 1251. Kembali kita bacakan, ada Pak Yayat di Bengkong. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatu Radio Batam dengan Pak Yayat di Bengkong. Menarik sekali topiknya. Ini tetangga idolaku ya, ini judulnya. Iya. Menurut saya nih Pak, Iya. Pak Mariono katanya, Hmm. tetangga memang ada yang baik, ada yang buruk dan lain sebagainya, tergantung kita menyikapi. Ini terkait buah mangga. Sekarang lagi musim mangga, di Bengkong itu hampir semua atau memiliki mangga. Namun kadang tetangga kita suka berselisih paham. Mangga di sebelah kita nanam, di sebelah yang memetik hasilnya. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah kalau kita ambil saja tanpa izin juga, apakah bisa? Walaupun di tanah saya, namun dia mengaku mengklaim milik dia. Bagaimana ini Pak Ustadz terkait tentang buah mangga? Sengketa. Terima kasih. Yang pertama, yang pasti mangga itu ya milik di mana pokoknya itu ditanam. Contoh, ada di perumahan blok A dengan blok B, kan biasa di perumahan ya. Kadang-kadang kita ini kan rumah sempit. Misalnya tetangga ini punya mangga di blok A, tapi dahan dan buahnya itu menjulur atau menjalar ke blok C misalnya, atau ke nomor berikut, rumah berikutnya. Lalu siapa yang punya mangga? Yang punya mangga itu di mana yang ditanam, ya itu yang punya. Tetapi apakah boleh yang sebelahnya itu mengambil? Ya nggak boleh, sama dengan mencuri namanya. Tetapi tetangga yang punya mangga tadi itu wajib memberitahu, wajib minta izin. Boleh nggak kira-kira mangga saya ini sampai ke depan rumahmu? Boleh nggak kira-kira mangga saya ini sampai mengotori atau menjalar ke depan rumahmu? Kalau kata tetangga samping itu tak boleh, ya wajar, tidak boleh. Tapi kalau boleh, silahkan saja. Tetapi etikanya, namanya bertetangga, ada dua ya. Yang punya mangga, tolong kalau kebetulan dahan dan daun dan mangganya itu sampai ke rumah orang lain, ia memberitahu, minta maaf, minta izinnya, karena bagaimanapun tetangga harus nyapu. Ya mungkin tetangga juga ingin menanam buah yang sama, intinya kompromi. Jadi jawaban singkat saya, punya siapa mangga itu tentu di mana dia ditanam pokoknya, tetapi berikutnya atasnya pun mestinya sampai di situ. Kalau sampai menjalar ke rumah tetangga, maka dia harus minta izin tetangga. Lalu bagaimana kalau buah? Ya, buahnya menurut saya yang ada di tetangga itu kasihkan saja kepada tetangga. Karena bagaimanapun tetangga itu kan sudah nyapu. Kadang-kadang yang jadi masalah ini yang kebagian tetangga itu pula yang lebat. Nah, itu pula masalahnya. Ada kejadian ini, justru yang lari ke tetangga itu yang lebat-lebat buahnya. Lebih banyak. Ya sudah, nasib namanya. Bagi dua aja menurut saya kira itu. Ini karena lagi musim dan ini mungkin sudah sering terjadi sengketa ya. Sering. Musim terus. Ingin rindang muka rumah, panen tanam mangga. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Semoga yang bertanya tadi sudah terjawab semuanya, dan nanti mungkin Anda bingung bisa kembali bertanya untuk yang terakhir nanti akan disampaikan Pak Ustadz di nomor pribadi dan lain sebagainya. Iya. Kita Pak Ustadz silakan. Oke, pertama tetangga adalah CCTV yang canggih, bisa menambah informasi kita dan juga bisa mengurangi. Intinya CCTV tetangga itu lebih canggih daripada CCTV buatan Jepang atau Amerika. Maka dengan tetangga, karena tetangga itu adalah satu informan terbaik, penjaga terbaik,
dan penolong terbaik, maka kita dengan tetangga itu harus banyak membantu, harus memaklumi kelemahannya. Yang ketiga ya, jangan pernah ribut dengan tetangga. Saya merasa kasihan dengan anak atau para remaja yang mau menikah ketemu di PT di Batam, ternyata saling mencintai dengan anak tetangga. Ketika lapor dengan orang tuanya mengatakan kamu boleh menikah dengan siapa saja tapi jangan dengan dia. Wah gitu. Setelah saya tanya, rupanya orang tuanya bermusuhan dengan tetangga, gitu loh. Karena begini, Bapak Ibu yang berbahagia ya, kan kita yang bermusuhan, anak kita kan belum tentu. Kita bermusuhan, jangan-jangan anak tetangga itu suatu saat jadi pejabat, jangan-jangan anak tetangga itu nasibnya beruntung. Kalau suatu saat butuh anak kita ini mau kerja, atau anak kita mau nikah dengan anak tetangga yang kata kita mirip setan itu orang tuanya, gimana? Intinya dengan tetangga ini, alah, kalau masalah kecil-kecil selama tidak mengancam nyawa dan jiwa, biarkan saja tetangga itu tidak baik. Yang tak baik orang tuanya, kadang anaknya dewa penolong juga. Yang tak baik tetangganya, jangan-jangan ibunya baik. Yang tak baik tetangganya, jangan-jangan dia punya adik yang baik. Yang tak baik tetangganya, jangan-jangan dia ini punya channel yang baik untuk membuat keluarga kita lebih baik. Saya kira itu, kira-kira Mas Hayat. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita ketemu kembali di minggu hadapan. Dan terima kasih juga yang sudah menyampaikan pertanyaan Anda. Dan insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dengan topik yang berbeda lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.